So according to the Quran, Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, he was not crucified. You asked him who was put in his place, I don't know. I know there are stories, Judas was put, this was put, Gospel of Barnabas. Quran says he was not killed, he was not crucified. For me it is sufficient. Who was put in his place, whether someone was put, I'm least bothered. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap saudara semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Di video kali ini saya mau membahas satu topik yang menarik yang mungkin sampai detik ini masih menjadi sebuah kebingungan besar di antara kaum muslimin. Kenapa saya mengatakan kebingungan besar? Karena kaum muslimin tidak bisa menjawab secara pasti atau mereka sendiri saling bertentangan satu sama lain mengenai siapakah orang yang diserupakan dengan Isa atau yang kita kenal sebagai Yesus Kristus dalam Alkitab. Nah teman-teman, dalam hal ini kita anggap dulu lah ya bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama seperti yang seringkali diklaim oleh pihak muslimin. Ya, walaupun padahal ceritanya sudah berbeda ya teman-teman. Yesus lahir di kandang domba menurut Alkitab, sedangkan menurut Al-Quran, Yesus lahir di bawah pohon korma. Jadi ada banyak ceritanya yang kontradiktif, artinya berarti hanya satu dari sumber ini, yaitu antara Alkitab dan Al-Quran, yang bisa dikatakan benar-benar menjadi suatu sumber yang sahih. Lalu sumber manakah yang harus kita percayai? Alkitab atau Al-Quran. Nah, nanti terserah saudara, terserah teman-teman mau pilih dan percaya yang mana setelah saya berikan penjelasan. Jadi saya tidak paksa ya mau percaya yang mana, tapi saya di sini hanya ingin meluruskan dan memberikan penjelasan. Oke teman-teman, yang pertama di dalam Bible atau di dalam Alkitab, semua orang Kristen mempercayai bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus. Tidak ada orang Kristen yang berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka semua kompak dan konsisten 1000% bahwa yang disalib adalah Kristus sesuai dengan nubuatan yang dijanjikan di dalam perjanjian lama bahwa Kristus akan mati, dia disalib untuk menebus dosa umat manusia. Dan perlu teman-teman ketahui, hal ini bukan hanya dicatat di dalam Alkitab saja teman-teman. Bahkan banyak sumber lain di luar Alkitab bahwa Yesus Kristus memang mati disalibkan. Seperti contohnya yang pertama, ada kitab Talmud Babilonia, di mana berisi kumpulan tradisi-tradisi orang Yahudi yang dikumpulkan mulai dari tahun 70 Masehi sampai 500 Masehi. Periode pertama dari kompilasi ini terjadi pada rentang waktu tahun 70 Masehi dan sampai pada 200 Masehi. Jadi ternyata di dalam kitab Talmud Babilonia sendiri mengatakan bahwa Yesus Kristus itu disalib teman-teman. Lalu sumber di luar Alkitab yang kedua teman-teman, Cornelius Tacitus, seorang sejarawan Roma yang menulis di bukunya sekitar tahun 116 Masehi. Dia menulis bahwa Yesus Kristus juga mati disalibkan teman-teman. Lalu yang ketiga ada juga sumber di luar Alkitab, yaitu dari Marabar Serapion. Beliau adalah seorang filsuf dari Stoa, yaitu sekitar tahun 70 Masehi. Dan di dalam tulisannya, filsuf ini juga mengatakan bahwa Yesus Kristus mati disalibkan, teman-teman. Sebenarnya masih banyak sekali sumber-sumber di luar Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu mati disalibkan, teman-teman. Karena pada bagian ini untuk mempersingkat durasi, jadi saya hanya memaparkan 3 sumber di luar Alkitab yang tadi itu aja dulu teman-teman. Nah, kalau orang-orang Kristen, bahkan sumber-sumber di luar Alkitab sendiri menyebutkan bahwa Tuhan Yesus mati, lantas bagaimana dengan pihak Muslim? Teman-teman, setelah saya cermati, ternyata para ulama-ulama Muslim sendiri pun tidak bisa menjelaskan siapa yang disalib, ya. Jadi mereka tidak bisa menjelaskan dengan rinci siapa yang disalib. Bahkan dari mereka sendiri pun saling bertentangan mengenai siapa yang diserupakan dengan Isa untuk disalibkan. Jadi teman-teman, kalau
mereka sendiri masih kebingungan dan bahkan saling bertentangan satu sama lain. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengambil suatu referensi yang pasti dari mereka, teman-teman? Contohnya seperti video berikut ini. Ada beberapa pendapat yang menjelaskannya. Ada yang mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot karena dialah yang mengkhianati Nabi Isa dan memberitahu tempat berkumpul Nabi Isa dan para murid-muridnya. Pendapat bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot setelah kami cari dalam berbagai literatur, ternyata hanya kami dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir dan itu pun sanadnya lemah. Karena pendapat itu hanya disandarkan kepada orang-orang Nasrani yang masih berpikiran lurus pada saat itu, yaitu orang-orang Nasrani yang meyakini Isa bukan Tuhan tetapi hanya Nabi. Pendapat kedua di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan beliau katakan pendapat ini adalah sahih sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Silahkan dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 449. Di sana dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, beliau menemui para muridnya dan ketika itu di rumah itu ada 12 Hawariyun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang wajahnya mau digantikan seperti wajahku? Kemudian dia akan dibunuh menggantikanku dan dia akan mendapatkan derajat yang sama sepertiku di surga." Kemudian seseorang pemuda berdiri, dialah yang paling muda di antara mereka. Dia berkata, "Saya." Nabi Isa berkata, "Duduklah kamu." Nabi Isa mengulangi lagi pertanyaannya dan pemuda itu berdiri kembali dan berkata, "Saya." Nabi Isa menyuruhnya duduk kembali sampai 3 kali. Pada yang ketiga, pemuda itu berdiri kemudian berkata, "Saya." Maka Nabi Isa berkata, "Baiklah, kamu orang yang dimaksud." Kemudian pemuda itu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa diangkat melalui lubang angin di atap rumah menuju langit. Ketika orang-orang Yahudi datang mencari Nabi Isa, mereka langsung menangkap pemuda yang telah diserupakan tadi, kemudian membunuhnya lalu menyalibnya. Padahal Allah sudah membantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian Isa. Maka jangan mau disogok karena nanti matinya di palang salib. Itu. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Barsabas itu. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Barsabas. Can you tell me what happened to Isa? Isa alayhi salam. Prophet Isa, yeah. Jesus said, huh? Why the Jews wanted to kill him and who was put in replacement of him? The brother asked the question that why did Jews wanted to kill Prophet Jesus, peace be upon him, who was replaced, and what happened to him according to the Quran. The reply is given in the Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157. It says, وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. They said in both the Jews that we killed Jesus, son of Mary. وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ. They killed him not, neither did they crucify him. It was made to appear so. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. All those who differ are full of doubts. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, with only conjectures to follow. وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا, for a surety they killed him not. So Quran says they did not kill him, neither did they crucify him. It was made to appear so. All those who differ are full of doubt. And then the next verse, Surah Nisa chapter 4, 158 says, Allah raised him up alive unto himself. So according to the Quran, Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, he was not crucified. You asked him who was put in his place, I don't know. I know there are stories, Judas was put, this was put, Gospel of Barnabas. Quran says he was not killed, he was not crucified. For me it is sufficient. Who was put in his place, whether someone was put, I'm least bothered. Nah, teman-teman, jadi sudah kelihatan ya bagaimana mereka sendiri pun saling bertentangan mengenai siapa yang disalibkan, siapa yang diserupakan dengan Isa pada waktu itu, teman-teman.
Yang pertama tadi video dari Kaf Media Channel, dia mengatakan bahwa yang disalibkan atau bahwa yang diserupakan dengan Isa pada waktu itu adalah murid Yesus yang termuda. Lalu yang kedua teman-teman yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad, dia mengatakan bahwa yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Sedangkan yang ketiga dari Ustadz Yahya Waloni, dia juga mengatakan yang berbeda lagi teman-teman. Bahwa yang dia katakan yang disalibkan itu adalah Yesus Barabas. Nah, kalau yang terakhir itu datang dari Zakir Naik teman-teman. Di dalam videonya dia sendiri tidak berani menjawab teman-teman. Dan mengatakan tidak tahu siapa yang diserupakan dengan Isa. Jadi teman-teman, kalau pihak mereka sendiri saja masih meraba-raba dan masih tidak jelas mengenai siapa yang disalibkan, bagaimana mungkin ini bisa menjadi satu klaim yang mutlak bahwa Isa itu diserupakan? Ini sih namanya spekulatif teman-teman, yaitu hanya bisa meraba dan menduga-duga tanpa keterangan dan referensi yang pasti. Nah, supaya lebih clear, maka saya akan membantah semua kandidat yang mereka ajukan mengenai siapa yang diserupakan Isa dan digantung di atas kayu salib. Yang pertama, teman-teman, menurut Kaf Media Channel, murid yang diserupakan adalah murid Yesus yang paling muda pada waktu itu. Dan dalam hal ini Alkitab mencatat, dan bahkan sejarah mencatat, bahwa murid Yesus yang paling muda itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Klaim ini otomatis gugur dengan sendirinya teman-teman. Karena sejarah menuliskan bahwa Yohanes anak Zebedeus mempunyai riwayat hidupnya sendiri. Ia masih sempat menjalani hidupnya setelah peristiwa salib dan dituliskan di dalam sejarah bahwa sempat mengalami digoreng hidup-hidup di Roma, tetapi karena kuasa Tuhan ia selamat dan diasingkan di Pulau Patmos. Kemudian ia masih sempat menjadi uskup di wilayah Turki, yaitu di Edesa, sebelum akhirnya meninggal dengan tenang di usia lanjut. Jadi kandidat yang disampaikan oleh Kaf Media Channel ini sudah gugur teman-teman. Kandidat yang kedua disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot. Nah, ini lebih lucu lagi teman-teman, karena sumber yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang disalib itu adalah sumber-sumber palsu yang memuat ajaran gnostik, yaitu Injil Barnabas contohnya. Masa sih Ustadz Somad percaya sama Injil Barnabas yang memuat ajaran gnostik, yang bahkan ajarannya sendiri banyak bertentangan dengan Al-Quran? Kalau percaya sama Injil Barnabas, kenapa nggak sekalian aja Injil ini dijadikan satu kanonisasi ya di dalam kitab sucinya Ustadz Abdul Somad? Karena nggak ada gitu yang menganggap bahwa Injil ini adalah Injil yang sahih dan asli teman-teman. Bahkan Yudas sendiri juga ternyata mempunyai riwayat hidupnya sendiri teman-teman. Ia mati gantung diri dan mayatnya sendiri dicatat dalam sejarah dikuburkan di Hakaldama. Dan kalaupun Yudas benar-benar yang diserupakan menjadi Isa, maka ini pun bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kaf Media Channel tadi teman-teman. Di mana menurut tafsirannya yang diserupakan menjadi Isa adalah murid yang paling muda. Sedangkan Yudas bukanlah murid yang paling muda. Waduh, kayaknya Kaf Media Channel dan Ustadz Somad perlu mengadakan debat ini. Supaya menunjukkan mana kandidat yang benar ya. Kaf Media Channel atau Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi kandidat yang kedua ini pun teman-teman sudah gugur juga dengan sendirinya. Nah teman-teman, kandidat yang ketiga ini lebih parah lagi teman-teman. Karena disampaikan oleh seorang ustadz, yaitu Ustadz Yahya Waloni, yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Barabas. Mungkin dia berpikir karena namanya hampir sama ya mungkin ya. Karena ada nama Yesusnya kan. Ada Yesus Kristus, ada Yesus Barabas. Makanya dia klaim bahwa yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Tetapi ini justru bertentangan dengan surat An-Nisa sendiri teman-teman. Karena menurut surat An-Nisa yang diserupakan adalah seorang murid Isa Al-Masih. Ya, jadi ingat baik-baik ya. Yang diserupakan itu katanya adalah muridnya teman-teman. Bukan di luar dari muridnya ya. Sementara Yesus Barabas itu bukan termasuk dari murid Yesus Kristus sendiri atau murid Isa Al-Masih teman-teman. Jadi bagaimana mungkin si Yesus Barabas ini bisa diklaim oleh Ustadz Yahya Waloni bahwa dialah yang diserupakan dengan Isa. Jadi ini semakin bertentangan akhirnya teman-teman. Akhirnya mereka sendiri pun
saling kontradiktif satu sama lain. Jadi tentu saja ini juga sudah gugur dengan sendirinya, teman-teman. Nah, kalau yang terakhir ini disampaikan oleh seorang apologet Islam ya, yang cukup terkenal, namanya Zakir Naik. Tapi dia cukup bijak dalam hal ini. Dia tidak mengklaim, tidak berani menyebutkan siapa yang diserupakan dengan Isa atau siapa yang disalibkan. Karena mungkin ya kalau dia nanti mengklaim satu nama, takutnya dibantah lagi. Dan nama itu akhirnya gugur kan, akhirnya dia malu teman-teman. Apalagi ini kan sesi tanya jawab. Makanya dia menjawab bahwa dia tidak tahu siapa yang diserupakan dengan Isa, ya. Dan dia juga tidak mau tahu siapa yang diserupakan. Yang penting pada intinya adalah bahwa yang disalibkan itu bukanlah Isa Al-Masih. Karena menurut dia, menurut Zakir Naik, Isa Al-Masih itu tidak disalibkan, tetapi diangkat oleh Allah ya. Jadi dia tidak disalibkan tetapi diangkat oleh Allah, teman-teman. Jadi ya lumayan, ini strategi yang cukup baik untuk mencari aman, teman-teman. Jadi dia tidak berani menjawab, dia tidak berani mengklaim seperti Kap Media Channel, seperti Ustadz Abdul Somad, seperti apalagi si Ustadz Yahya Waloni. Jadi dia nggak sembarangan menjawab, dia hanya bilang bahwa dia tidak tahu, teman-teman. So, jadi teman-teman lebih percaya kemana? Percaya bahwa yang disalibkan adalah Yesus Kristus? Atau percaya kepada ustadz-ustadz ini tadi yang dimana mereka sendiri pun tidak tahu, bahkan juga saling bertentangan untuk menjelaskan siapakah yang disalibkan pada waktu itu. Jadi bagi teman-teman yang otaknya masih memiliki logika dan kemampuan berpikir yang baik, silakan dicerna dan dipahami baik-baik apa yang saya sampaikan di dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.